ini nih harus kita angkat nih si female nih. Nih guys, jadi si betinanya udah kita angkat dan sekarang tinggal si jantannya ngurusin burayakan nih atau ngurusin telur nih, belum netes guys. Jadi dia ngurusin telurnya, nanti dijaga sama si jantannya. Nah, guys, jadi kita update lagi ikan yang kemarin sempat kita breeding. Ternyata guys, jadi kalau breeding ikan cupang di usia muda dan tanpa penjodohan itu ternyata resikonya ya pasti bakal nggak jadi guys, bakal nggak jadi. Dan buat teman-teman intinya tuh kalau mau beli indukan ikan cupang pastikan usianya juga harus matang, jadi usianya juga harus tua. Usianya harus benar-benar di atas 4 bulan, jadi aman untuk di breeding. Karena biasanya usia ikan cupang yang siap dirahi itu biasanya umur-umur segitu guys. Jadi buat teman-teman tuh jangan asal beli juga kalau pengen belajar breeding, pengen belajar tentang ikan cupang, ya bagusnya sih di usia tua tuh. Jadi di usia 5 bulan up itu bagus guys. Jadi kemungkinan dapat anaknya juga banyak. Dan pastikan juga kita harus tahu kondisi indukannya sendiri tuh, mulai dari matang donat juga istilahnya apa ya, telurnya juga usianya udah tua, terus si indukan juga udah lumayan inilah birahi juga, terus dan si jantannya biasanya jago bikin buih tuh. Kalau bikin buihnya banyak dan insya Allah hasilnya juga pasti bakal banyak guys. Dan sekarang kita ganti pasangannya nih guys, kita ganti pasangannya bukan dari jenis kemarin sempat kita breeding tuh plakat krontak, cuma belum maksimal di-nya, jadi kita ganti sama Black Warrior nih guys, atau bisa dibilang kalau dulu sih bilangnya Black Mamba tuh. Kenapa saya bilang Black Warrior? Karena waktu itu saya pernah chatting juga sama buyer luar negeri, sempat ngobrol-ngobrol di Instagram, dan ternyata di sana namanya Black Warrior guys, bukan Black Mamba nih guys. Jadi bakal kita spill nih ikannya nih guys. A few moments later. Ini ikannya nih guys, ini si betinanya dari land Black Mamba tuh guys. Jadi kalau dia tuh sisiknya bukan kuper tapi putih tuh. Jadi ini kita kasih lampu biar lebih jelas lagi gambarnya, videonya. Dan ini di bawah ketapang ini ternyata udah ada telurnya guys tuh. Jadi agak kekuning-kuningan di dalam bubble nest ini ternyata telur tuh. Saya kira bukan telur. Jadi kalau udah kondisinya kayak gini nih, harusnya si female-nya, si jantannya harus diangkat, si betinanya harus diangkat nih. Biarin si jantan itu fokus ngurusin telur tuh, jadi jangan diganggu guys. Jadi ini buat sharing aja nih, buat pengalaman saya nih. Jadi sharing pengalaman, jadi saya sharing ke teman-teman. Ternyata kalau kondisi udah kayak gini, si betinanya harus diangkat tuh, karena ya itu kasihan guys, dia dikejar-kejar dan ekornya juga rusak tuh. Jadi si jantan ini bener-bener kalau lagi kawin gini galak guys, jadi nggak boleh diganggu tuh. Jadi kalau udah ada kayak gini dan di bawah bubble nest ini, jadi di atasnya kita kasih sedikit daun ketapang, daun pisang kering, dan di bawahnya tuh di bawahnya ada bubble nest, dan di tengah-tengahnya ternyata ada telurnya guys nih. Coba kita zoom ya, dapat ya nih guys. Jadi di dalam sini tuh kuning-kuning kayak gini tuh telur tuh. Jadi telurnya bener-bener nggak kelihatan kalau dilihat dari luarnya, tapi kalau kita acak-acak di dalamnya pasti ada telurnya tuh. Jadi nggak usah kita acak-acak aja ya, biar teman-teman tahu aja. Jadi kondisinya dia cari aman, si jantannya tuh telurnya biar nggak diganggu tuh. Dan si betinanya, ini betinanya nih, kita bilang Black Warrior nih atau ikan Black Mamba, ternyata harus diangkat tuh. Cuma kalau dia sisiknya bukan kuper, jadi sisiknya ngapur putih kayak gitu guys tuh. Jadi ini kita silangin sama ikan cupang glowfish guys tuh. Glowfish dari land Avatar. Jadi warna kayak gini tuh, berang-berang biru kayak gini tuh. Jadi kalau dikasih lampu UV biru kayak gini, dia nyala tuh, matanya hijau tuh. Jadi dikejar terus buat si betinanya, kasihan guys. Jadi kalau kondisi kayak gini kita wajib angkat tuh, harus diangkat si betinanya biar aman guys tuh. Nah tuh biar si jantannya juga ngurusin telurnya maksimal banget.
Jadi lebih fokus buat ngurusin telur nih. Takutnya si jantan di bawah sini dia ngacak-ngacak telur dan bakal makan telur, kemungkinan iya kalau misalnya si betinanya lapar tuh. Jadi kalau betinanya ngumpet di bawah telur, takutnya dia makan telur juga, terus nabrak bubble nestnya juga, ntar yang ujung-ujungnya malah kagak jadi guys. Kayak gitu tuh. Nih telurnya ada lumayan guys. Telurnya adanya di tengah-tengah, yang kuning-kuning kayak gini tuh. Cuma kayaknya kurang jelas guys, kita harus bongkar. Tapi kalau dibongkar resikonya lumayan juga nih, pasti bakal nggak jadi tuh. Jadi kalau kondisi kayak gini resikonya rentan gagal breeding tuh. Jadi kalau buat midoin jangan terlalu lama-lama. Kalau dari pengalaman saya, mungkin teman-teman boleh komen-komen tuh yang pernah gagu ikan cupang waktu breeding nih, pasti ngerasain nih gagalnya breeding, pas udah ada telur gini gagal lagi. Karena kenapa guys? Karena sering diganggu atau ruang pas dia waktu kita breedingnya tuh terlalu berisik tuh. Jadi si jantannya nggak fokus ngurusin telurnya. Nah guys, kayak gitu guys. Terus jangan lupa juga kita kontrol juga tanamannya nih. Jadi tanamannya kalau udah busuk kita ganti. Terus kapan nih kalau misalnya si burayakan ini kita taruh di pembesaran? Nanti guys, nanti ada step-stepnya lagi. Nanti kalau si burayakannya udah bisa berenang, aman guys. Burayakan udah bisa berenang, terus burayakan juga udah bisa nyari makan, baru kita pindahin. Kalau burayakan masih nempel sama bubble nest dan berenangnya belum stabil, jadi kepala di atas, ekornya di bawah tuh. Jadi nggak berenang normal seperti ikan, jadi kayak ngegantung gitu. Itu jangan dipisahin guys, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Takutnya itu nanti burayakannya malah mati, atau ada sebagian tuh patah pinggang, pokoknya macam-macam dah. Kalau misalnya si burayakannya belum benar-benar matang banget di usianya, dia siap nyari makan dan siap untuk masuk pembesaran tuh. Jadi kalau buat ke tempat pembesaran, pastikan si burayakannya udah bisa berenang. Nah kayak gitu guys. Jadi kita breedingnya ini di toples, jadi wajar ya kalau di toples ini kita harus pindahin. Karena ya kalau pengen maksimal, lagi-lagi guys, jadi tempatnya makin besar ya burayak juga makin besar pertumbuhannya tuh. Ini bahaya nih guys, kalau kayak gini nih harus kita angkat nih si female-nya nih. Nih guys, jadi si betinanya udah kita angkat dan sekarang tinggal si jantannya ngurusin burayakan nih, atau ngurusin telur nih, belum netes guys. Jadi dia ngurusin telurnya, nanti dijaga sama si jantannya. Nah nanti buat update berikutnya ketika pas udah netes, kita bakal update lagi nih ikan cupang kita nih. Terus kapan sih, yang pasti tadi udah kita jelasin, kita pindahin buat ke tempat pembesaran tuh. Jadi si burayakan kalau dia bisa berenang, baru itu wajib buat dipindahin guys. Jadi kalau udah di toples kayak gini, jangan coba-coba sampai gede di toples, itu yang pasti nggak bakal bisa guys. Kayak gitu tuh. Jadi ini kita jodohin, ternyata kita ganti pasangan karena usianya muda. Jadi kayak gitu guys. Jadi bahaya kalau misalnya kita breeding ikan cupang dari si betina itu usianya belum benar-benar matang tuh. Jadi usianya masih muda, ya resikonya kayak gitu guys. Pasti bakal nggak jadi. Pasti nggak bakal jadi karena ya itu usia birahi dari ikan sendiri belum maksimal. Tuh guys. Ini cakep nih si jantannya nih, dari jenis glopis, plakat glopis silangan sama avatar tuh. Jadi pecahnya gini. Jadi apa juga kita belum tahu, nanti bakal kita next kita update lagi hasilnya gimana, mutasinya gimana, terus pokoknya update buat harian kita bakal kita update terus nih perubahan mutasi ikan yang ada di rumah tuh. Guys, tadi kita udah update ikan cupang kita yang ternyata gagal breeding waktu pas si indukan itu usianya itu masih muda guys. Jadi kalau kita mau breeding ikan cupang, jangan coba-coba usianya masih muda di bawah 4 bulan. Pastikan usianya matang di atas 4 bulan. Dan matang tuh berdasarkan apa? Satu, berdasarkan dari size-nya. Kedua, dari kondisi telurnya juga, dalam perutnya harus gede juga. Terus kondisi ketiga, ikannya yang pasti pertama ikannya sehat lah kayak gitu guys. Ikannya udah sehat, usianya tua, matang gitu ya, baru siap di breeding guys tuh. Jadi mungkin sedikit durasi ini sampai sini aja guys, kita update ikan cupang kita yang gagal kita breeding karena usianya muda guys tuh. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.